Dalam video kali ini, kita akan mempelajari salah satu menu atau fitur dalam Microsoft Word, yaitu menu Style. Menu Style ini letaknya ada pada tab Home atau tab beranda, yang artinya menu Style ini atau tampilan ini terlihat ketika pertama kali kita membuka dokumen dalam Microsoft Word. Walaupun menu Style ini ada pada tab Home, menu Style ini agak jarang digunakan. Padahal menu style ini memiliki banyak fungsi dan sangat membantu kita ketika kita menyusun sebuah dokumen yang cukup panjang atau ketika kita menyusun dokumen yang terdiri dari banyak bab atau subbab, seperti ketika kita menyusun sebuah proposal, laporan, atau sebuah karya tulis ilmiah. Fitur style ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, dengan menggunakan fitur style ini, kita akan menjaga format dokumen tetap konsisten walaupun dikerjakan oleh beberapa orang. Dua, dengan menggunakan fitur style ini, kita dapat melakukan sekumpulan formatting, ukuran, jenis, dan gaya font hanya dengan satu perintah sederhana. Ketiga, dengan menggunakan fitur style ini, nantinya kita juga akan dapat menggunakan menu yang lain, yaitu menu navigation pane, yang akan membantu kita untuk merapikan atau melihat secara keseluruhan kerangka tulisan kita. Dan terakhir, dengan menggunakan fitur style ini, kita dapat membuat daftar isi secara otomatis. Oke, mari kita coba praktekkan bagaimana cara penggunaan menu style ini. Kita akan menggunakan kerangka karya tulis ilmiah. Oke, dalam sebuah karya tulis ilmiah biasanya ada dua bagian. Bagian yang pertama bagian pendahuluan, yang isinya ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi. Di bagian yang kedua biasanya adalah bagian isi, yang dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan, kemudian bab 2, landasan teori, ya. Kemudian mungkin ada bab-bab yang lainnya, sampai yang terakhir nanti ada daftar pustaka. Nah, mari kita coba praktekkan penggunaan menu style ini. Dalam menu style sudah ada beberapa style yang disediakan oleh Microsoft Word, ya. Untuk judul ini kita bisa menggunakan menu style heading 1, heading 2, dan seterusnya, ya. Ini ketika kita klik maka akan langsung menyesuaikan dengan format di heading 1, heading 2, ataupun style yang lainnya. Ketika kita ingin mengubah maka kita bisa klik kanan, ya, pada heading 1 ini. Kemudian kita klik modify. Kita bisa mengubahnya di sini, mungkin hurufnya kita ubah sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan pedoman, ya. Biasanya Times New Roman kalau untuk karya tulis ilmiah. Ukurannya 14, default, warnanya hitam. Kemudian kita bikin di tengah. Kita klik OK. Atau ketika mungkin teman-teman ingin membuat style sendiri, kita bisa klik di sini, klik kiri di sini, ya. Kemudian create style. Kita kasih namanya dulu stylenya, misalnya judul. Kemudian kita modify, ya. Namanya judul. Style base-nya kalau untuk karya tulis ilmiah atau judul utamanya bab 1, bab 2, atau daftar pustaka dan lainnya, saya sarankan heading 1, ya. Kemudian style following paragrafnya kita ganti jadi normal.
Fontnya kita sesuaikan tadi sesuai keinginan kita ya, atau pedomannya Times New Roman, ukurannya 14 volt, letaknya di tengah atau rata tengah ya. Kita klik oke, sudah muncul style baru namanya style judul. Kita cobakan style ini pada kerangka tulisan kita ya. Bisa klik di ini daftar isi, kita klik judul. Maka akan langsung mengikuti format yang sudah kita setting tadi ya. Kita cobakan ke yang lain. Ini ada kesalahan ya, pendahuluan. Pendahuluan. Oke, mohon maaf. Kita lanjut lagi. Judul daftar pustaka. Kita setting ya, oke. Oke, kita sudah memiliki kerangka tulis ilmu sederhana yang sudah diatur menggunakan menu style ya. Kemudian biasanya di pendahuluan ataupun landasan teori biasanya ada subbab-subbabnya ya. Kita cobakan ya. Biasanya ada pendahuluan itu ada bab subbabnya ya. Subbab 1 itu ada latar belakang ya. Kemudian di subbab 2-nya ada tujuan ya. Mungkin nanti ada subbab yang lain ya. Begitu juga dengan landasan teori gitu ya. Biasanya nanti ada teori 1 gitu ya. Kemudian nanti ada maaf nih 2.1. Kemudian nanti akan ada teori 2. Oke. Kita coba buat style baru untuk subbab ini ya. Sekali lagi di sini letaknya. Kemudian kita klik create style ya. Ini kita bikin sub judul. Kita modify namanya subjudul ya. Kemudian style based on-nya untuk subjudul untuk mempermudah nanti ya kita bisa gunakan heading 2. Ininya kita ganti ke normal karena nanti setelah ini paragrafnya adalah normal ya. Kita ubah sesuai pedoman atau sesuai keinginan kita. Type New Roman biasanya ada 12 ya. 12. Kemudian bold, warnanya hitam, letaknya rata kiri atau rata kanan kiri ya. Kita klik oke. Ternyata tadi masih di sini ya. Oke. Kita cobakan subjudul ini sudah ada. Ya, kita klik tujuan juga subjudul. Oke, yang teori 1 juga. Oke. Kita sudah memiliki sebuah karya tulis ilmiah yang diatur dengan menggunakan menu style. Ya, jadi hanya dengan satu perintah sederhana kita sudah dapat memformatting atau melakukan formatting terhadap bentuk jenis font, tulisan ukuran font ya. Kemudian format rata kiri rata kanannya gitu ya. Oke, tadi salah satu fungsi dari menggunakan menu style ya. Fungsi yang lainnya tadi kita dapat menggunakan menu navigation pane gitu ya. Kita klik di ini view, kemudian checklist di navigation pane. Maka di sisi kiri kita akan muncul alat bantu navigasi kita gitu ya. Di sini kita bisa melihat ketika tadi mungkin di sini sudah ada kalimatnya gitu ya, sudah ada isinya ya. Kita dapat melihat kerangka tulisan kita ada di sebelah kiri kita. Ya, ini kita bisa klik tanda panahnya ini untuk meminimize ya. Ini kalau ketika kita ingin melihat kerangka besarnya ya, atau ketika kita ingin tadi membuka sampai subbabnya kita bisa klik di sini. Ini fungsi dari salah satu fungsi dari menu navigation pane. Melihat kerangka tulisan kita gitu ya.
Ini juga bisa dilihat di sini gitu ya, tanda panah ini ya. Kita dapat meminimasi ini, kalau kita klik di sini, maka subbabnya juga akan, disembunyikan ya, akan disembunyikan. Ketika kita klik lagi maka akan dilihatkan lagi. Oke, ini tadi salah satu kelebihan ketika kita menggunakan, eee, fungsi style, menu style ya, bisa melihat tadi, bisa menyembunyikan dan bisa mengembalikan lagi. Oke, kita kembali ke navigation pane ya. Selain tadi melihat kerangka ataupun kerangka besar ataupun sampai detailnya ya, kita juga bisa ketika mungkin melihat ada yang, urutannya salah gitu ya, maka kita bisa mengubahnya di sini. Kita bisa klik di sini mungkin, oh mungkin harusnya teori 2 dulu gitu ya. Ini bisa kita ubah, kita tarik ke atas, kita tarik ke atas. Maka di sini nanti juga akan berubah ya. Ini salah satu kelebihan menggunakan navigation pane. Kalimat di bawahnya nanti juga akan ikut berpindah gitu ya. Ini kita contohkan ya. Ini kita kembalikan teori 2, teori 2, teori ekonomi misalnya gitu ya. Ini kita dapat ubah lagi ya, maka di sini juga akan langsung ikut berubah. Termasuk kalimat di bawahnya ya. Itu fungsi yang kedua. Kita dapat merapikan tadi, oh melihat ada yang urutannya salah ya, bisa kita ubah langsung di sini tanpa harus cut paste gitu ya. Jadi ini memudahkan kita. Yang ketiga, dengan menggunakan menu navigation pane ini kita akan mudah ketika tadi mencari bab-bab atau subbab yang kita inginkan ya. Ini kita coba dulu, ini kita ganti halamannya ya. Kita coba pindahkan dulu supaya contohnya lebih jelas. Oke, ya. Contohnya seperti ini ya. Ketika kita ingin menuju ke kata pengantar, kita tinggal klik di sini. Di navigation pane ini kata pengantar. Maka tampilan kerja kita akan langsung mengarah ke judul kata pengantar ya. Ketika kita ingin berpindah ke landasan teori ya, kita bisa klik ini bab 2 landasan teori di navigation pane, maka tampilan kerja kita juga akan langsung mengarah kepada bab 2 landasan teori. Nah, gitu ya. Oke. Ini salah satu fungsi kalau kita menggunakan menu navigation pane. Fungsi yang terakhir yaitu kita dengan menggunakan menu style ini, kita dapat membuat daftar isi secara otomatis. Bagaimana caranya? Ya, ini kita bisa buat di sini. Teman-teman bisa buka di reference ya, kemudian klik tabel of content. Maaf agak lama ya. Di sini sudah ada beberapa pilihan yang disediakan ya. Teman-teman bisa menggunakan salah satunya atau karena kita tadi membuat style baru, kita bisa klik custom untuk membuat style baru lagi. Oke, kita buat yang baru. Ya, tampilan seperti ini. Kita klik option ya. Ini kita hilangkan karena tidak kita gunakan ya. Kemudian kita masuk ke style yang kita buat. Ya, ini ada judul ya, kita kasih nomor 1 karena nanti dia yang judulnya ya, level satunya, subjudulnya level 2-nya. Kita klik OK. Kemudian kalau sudah ya, ini juga bisa kita ubah. Oke, kita tidak usah ubah yang di sini. Kita klik OK. Maka akan muncul daftar isi secara otomatis ya. Jadi kita tidak perlu lagi melihat satu-satu halamannya halaman berapa gitu ya. Ketika kita ingin mengubah
ketika halamannya berubah pun nanti kita juga bisa tinggal mengupdate gitu ya. Kita contohkan di landasan teori ini ada 2.3 teori 3 gitu ya. Ini kita gunakan style subjudul ya. Tadi di navigation pane dia akan langsung muncul gitu ya. Kemudian kita masuk ke daftar isi ya. Karena tadi kita menambahkan satu subjudul ya. Untuk mengupdate kita tinggal klik kanan di sini. Ya, kemudian klik update field ya. Kita bisa klik kalau hanya ingin mengupdate halamannya bisa pilihan yang di atas ya. Kalau karena tadi kita menambah subjudul maka kita update seluruh tabelnya. Kemudian klik OK. Maka akan muncul tadi subbab yang ketiga di halaman 4 gitu ya. Oke, itu salah satu kelebihan ketika kita menggunakan menu style. Tinggal nanti kita atur layoutnya ya. Sebenarnya di normal ini juga bisa kita atur, kita modify, kita rubah menjadi Times New Roman gitu ya. Ukurannya 11. Oke, nanti semuanya tulisan kita akan langsung mengikuti style tadi menjadi Times New Roman. Oke, mungkin satu tambahan informasi lagi ya. Biasanya di sini karena panjang ya, supaya tidak mengubah di daftar isi ya. Kalau daftar isi biar seperti ini. Kemudian supaya kita tadi ini biasanya kan bab satunya di atas, kemudian pendahuluannya di bawah. Kita bisa klik di tengah-tengahnya atau di depan pendahuluan. Kemudian kita klik ke back layout, kita masuk ke break, kemudian tag wrapping. Maka akan pindah ke bawah. Ya. Begitu juga dengan landasan teori. Kursornya diletakkan di depan tulisan landasan teori. Ini back layout, break, tag wrapping. Maka akan berpindah ke bawah. Ya. Kita masuk ke daftar isi. Ketika kita update, maka tidak akan berubah. Oke. Oke, mungkin itu dulu video kita kali ini. Semoga mudah dipahami. Ya. Selamat mempraktekkan, selamat mencoba. Terima kasih.